Welcome to KGC Surabaya Online Service. Minggu ini adalah minggu ke-21 kita bersama-sama mengikuti ibadah online. Nah, meskipun akhir-akhir ini banyak yang berubah, gaya hidup kita berubah, tatanan hidup kita berubah, bahkan ibadah kita juga harus dari face to face menjadi face to screen. Nah, berubah juga kan? Tapi itu hal yang wajar. Kenapa? Karena memang di dunia ini yang hanya yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Kabar baiknya, Tuhan kita tidak akan berubah oleh apapun juga. Firman-Nya dari dulu sampai sekarang tidak akan berubah. Selalu ada harapan dan kekuatan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. So, KGCians bisa share link ibadah ini terlebih dahulu ya kan sebelum kita mulai. Lebih lagi kepada teman, saudara, kerabat yang lainnya supaya apa? Supaya mereka juga bersama-sama dengan kita beribadah di rumah mereka masing-masing. Today's preacher kita adalah Pastor Hizkia Setiawan yang akan membagikan kepada kita dari kitab Titus pasal yang ketiga. Nah, yang ikutin Bible Before Sermon yang selalu dibagikan lewat Instagram ataupun juga lewat grup Komsel. Nah, ini pasti penasaran kan, mau gimana sih Kohis bahas Titus 3 ini? Oke, nah sebelumnya yuk siapin catatan kita. Cantik, alami, laku. Catat, ketik, alami, dan lakukan khotbah. Oke, kita akan mendengar Ko Eko Kuswanto, MCP Profit, dan juga Finance and Commercial Team Leader menceritakan history lewat storyteller. Oke, dalam ibadah ini setelah sermon akan ada Holy Communion. Siapkan roti dan anggur perjamuan. Terlebih lagi yang penting adalah siapkan hati dan diri kita. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa beribadah online. Engkau yang membimbing kami, Engkau menyertai kami, bahkan Engkau juga memberkati kami lebih lagi. Kami dapat sesuatu yang baru, kami dapat belajar lagi lewat hari ini Tuhan. Engkau yang menyertai kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom KGCian, perkenalkan saya Eko Kuswanto, saya MCP dari Profit. Saya mau share mengenai pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya di tahun ini, tepatnya di akhir April kemarin. Jadi di akhir April kemarin, saya sempat mengalami sakit. Badan saya nggak enak, saya sakit tenggorokan, dan saya seperti orang mau sakit flu. Saya ke dokter, dan di dokter saya diminta untuk melakukan cek, karena di tengah kondisi yang pandemi ini, jadi saya diminta untuk rapid test, fototoraks, dan cek darah. Hasilnya cukup bagus waktu itu, hasil rapid test saya non-reaktif. Fototoraks saya juga bagus dan bersih, cuman memang di hasil tes darah saya ada virus dalam tubuh saya, cuman memang belum diketahui virus apa. Saya memang mengalami demam kurang lebih 4-5 hari, tapi setelah itu saya sudah merasa sehat. Saya nggak ada keluhan, cuman tinggal ada batuk sedikit. Di minggu keduanya, oleh dokter saya diminta untuk cek ulang rapid test. Waktu itu saya cukup percaya diri bahwa rapid test ini cuman sekedar formalitas biasa, karena saya merasa saya sudah sehat. Saya coba tes, ternyata hasil rapid test saya reaktif. Dan saya diminta untuk swab test. Ternyata swab tes saya hasilnya positif. Dan waktu saya terima hasil swab tes positif itu, jujur saya cukup kaget dan cukup syok. Ternyata penyakit yang ditakuti oleh semua orang di dunia, saya mengalaminya. Puji Tuhannya, saya termasuk dalam kategori gejala yang ringan. Jadi saya tidak perlu untuk opname di rumah sakit, saya cukup isolasi mandiri di rumah dengan menetapkan protokol kesehatan yang ketat. Saya total menjalani isolasi mandiri selama 57 hari atau kurang lebih 8 minggu ya.
Dan saya menjalani swab test juga sebanyak 11 kali. Kenapa kok banyak banget? Ya karena memang untuk prosedur dinyatakan bebas dari COVID itu adalah mendapatkan hasil swab test 2 kali negatif. Swab test saya yang sebelum-sebelumnya itu selalu hasilnya berubah-ubah. Negatif menjadi positif, dan nanti minggu depannya balik menjadi negatif dan positif, berulang seperti itu. Jujur di kondisi itu saya cukup stres, terutama karena di bulan Juni itu istri saya ulang tahun, dan sebetulnya dengan prediksi yang kita rencanakan waktu itu, saya berharap di 19 Juni waktu istri saya ulang tahun, saya sudah bebas. Karena memang secara tubuh, sejak mulai swab test pertama sampai yang terakhir itu saya nggak merasa sakit. Cuman memang rencana yang kita rencanakan belum tentu berjalan sesuai yang kita inginkan. Tuhan punya maksud dan rencana yang lain. Ternyata di 19 Juni, di hari yang saya kepingin mestinya saya bisa kumpul bareng bersama anak dan istri saya, ternyata saya masih belum bisa bebas. Hasil saya masih belum negatif 2 kali. Saya apakah kecewa? Ya, saya kecewa. Tapi saya belajar dalam proses isolasi ini, ternyata kadang banyak hal yang kita planning ataupun yang kita rencanakan, Tuhan tidak izinkan itu sesuai dengan rencana kita. Tuhan punya rencana lain. Pada akhirnya baru di 23 Juni saya bisa bebas. Saya mengantongi hasil 2 kali negatif swab test. Suatu kesembuhan yang memang saya idam-idamkan. Kesembuhan saya adalah hal yang penting, tapi setelah saya melalui prosesnya, saya menyadari bahwa yang lebih penting adalah proses isolasi dan proses saya diizinkan Tuhan untuk sendiri dalam 57 hari itulah yang mengubahkan saya. Seringkali mungkin di antara kita banyak yang mengalami problem, masalah dalam kesehatan, keuangan, masalah keluarga. Kita berdoa, kita minta ke Tuhan untuk Tuhan bisa lalukan masalahnya, Tuhan ubahkan keadaannya, tapi masalahnya nggak berubah. Penyakitnya nggak hilang, nggak sembuh. Saya pun sempat down dan putus asa pada saat proses isolasi saya di rumah. Satu ayat yang sangat menguatkan saya di Mazmur 121 ayat 1-8, saya bacakan, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Roh Kudus juga mengingatkan saya untuk saya merubah cara berpikir dan cara berdoa saya. Kalau di awal-awal waktu saya sakit, doa saya selalu dengan permintaan ke Tuhan untuk Tuhan saya minta disembuhkan, Tuhan saya minta bebas, Tuhan saya minta segera bisa keluar dari masa isolasi ini. Tapi melalui proses yang Tuhan izinkan terjadi, saya menata ulang prioritas hidup saya. Saya berdoa mulai berubah. Saya berdoa untuk minta ke Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, apa maksud Tuhan dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam masa isolasi dalam diri saya. Dan itu membuat saya belajar juga bahwa seringkali dalam hidup kita itu kita boleh merencanakan segala sesuatu, tapi kita perlu sadar bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas setiap hidup kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang random, bukan Tuhan yang iseng, Tuhan yang memberikan sesuatu tanpa ada maksud dan tujuan, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang punya tujuan dan God of purpose. Dan saya percaya apapun yang saudara alami atau apapun yang Tuhan izinkan sudah saya alami, itu Tuhan punya maksud di dalamnya.
Saya juga sangat bersyukur dan berterima kasih buat teman-teman di MC Profit. Mereka sangat mensupport saya, mendukung saya dalam masa saya sakit, dalam masa saya isolasi. Mereka sangat menguatkan, mereka memberikan dukungan. Karena itu saya mengajak buat teman-teman semua yang memang masih belum tergabung di Komsel, di MC, saya minta kalian bisa join di MC untuk kita bisa bertumbuh bersama, saling sharing, saling membangun untuk kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan saya percaya melalui pengalaman saya ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dari saya. Christians, let's focus our heart to worship Him because He's the great Lord. Dan Dia memberikan nafas untuk kita bernyanyi, memuji Dia dan memuliakan namanya. How great you are, Lord. How great you are, Lord. Yes. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You give life, you will love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's declare. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord.
God. All the praises goes out to you. Mazmur 150 berfirman, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Let us worship Him. Oh Jesus, praise out to you, Lord. All the praise goes out to you. My heart will praise goes out to you. Kami menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Sebab hati kami begitu merindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bertemu pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan kami, Raja kami. Terima kasih Tuhan yang merindukan hadirat-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Hidupku yang telah ku lewati tak lepas dari kasih-Mu. Nafas hidup yang baru itu semua dari-Mu. Berkat demi berkat-Mu Kau sediakan pada waktu
sediakan pada waktumu. Semuanya kau berikan bagi yang percaya. Terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna dalamku. Tak pernah ku kekurangan, sebab Kau Allah penyediaku. Ini yang ku punya, ucapan syukur dari hatiku. Dari hatiku. My life is yours. My life is yours. We lift you high. We lift you high. Kami rindukan hadirat-Mu, We want to declare Your mighty name. Nama-Mu besar, nama-Mu dahsyat. Terima kasih, penyertaan-Mu sempurna dalamku. Tak pernah ku kekurangan, sebab Kau Allah penyediaku. Ini yang ku punya, ucapan syukur dari hatiku. Terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna dalamku. Tak pernah ku kekurangan, sebab Kau Allah penyediaku. Ini yang ku punya, ucapan syukur dari hatiku. Sebab Kau Allah penyediaku. Ini yang ku punya, ucapan syukur dari hatiku. Ucapan syukur dari hatiku. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beracara lebih lagi pribadi lepas pribadi dengan setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan. Berikan kami hati yang mau mendengar, hati yang mau diajar, hati seorang hamba, hati seorang murid Tuhan, yang haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk duduk di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom, KGCians dan saudara-saudara sekalian kekasih yang menonton tayangan ibadah online kami hari ini. Shalom semuanya, saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan juga nyata dalam kehidupan kita. So, seperti biasa saya rindu sama saudara untuk bertemu face to face. Tapi percayalah, walaupun kita nggak bisa face to face, Tuhan selalu face to face sama kita. Karena hadiratnya itu selalu nyata, dimanapun kita berada. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu, juga tidak terkotakkan oleh musik atau lagu.
Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. So, KGCians, angkat tangannya yang di rumah. Yang di rumah angkat tangannya semuanya. Jangan turunkan, tetap angkat tangannya semuanya. Dan 3, 2, 1. Oh, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. We miss you so much, KGCians. So, langsung saja kita buka di Titus 3 ayat 1 yang sampai ke 8. Titus 3 ayat 1 sampai 8. Saya men-encourage saudara untuk benar-benar buka Alkitab dan benar-benar baca, ya benar-benar perhatikan, dan kalau perlu baca bersama saya. Walaupun saya di sini saya baca sendiri, tetapi KGCians di rumah juga, saudara-saudara di rumah juga, Kingdom Generations dimanapun saudara berada juga baca di rumah, ya. Oke, Titus 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Titus 3 ayat 1 sampai ke-8. Saya akan bacakan buat saudara dan ikut ya yang di rumah ya. Oke, demikian bunyi firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka menfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. So, kurang lebih dalam 1 bulan ini kita sudah membahas surat Paulus kepada Titus dengan luar biasa ya, dari pasal yang pertama dan kita akan masuk di pasal yang ketiga hari ini. Dan kalau kita ini adalah surat pengembalaan Paulus kepada Titus, anak rohaninya, yang sangat luar biasa, saudara. Saya pribadi ketika saya membaca, merenungkan, dan mempelajari surat ini, saya banyak sekali diberkati, bukan hanya diberkati, menyegarkan roh saya, menyegarkan jiwa saya, tetapi juga menegur saya. Iya, saya yakin dan percaya juga kiranya firman Tuhan hari ini mengkalibrasi hati kita, sehingga hati kita dipimpin kepada kebenaran firman Tuhan. Lead hearts, ya kan? So, kalau kita kembali tarik mundur ke belakang, kita coba recall ulang apa yang pertama disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya. Beliau menyampaikan bahwa kita harus menjadi qualified believers, di mana waktu itu dihotbahkan dari Titus 1 ayat 5 sampai 9. Sana dinyatakan bahwa syarat-syarat menjadi penatua. Bukan hanya untuk jadi penatua, tetapi bagi kita orang percaya, kita harus memiliki syarat-syarat karakter seperti yang telah dituliskan di Titus 1 ayat 5 sampai 9. Selanjutnya, our home preacher kita yang gaul abis, Doni Gunawan A2. Wow, dia menyampaikan dengan sangat luar biasa di Titus 1 ayat 10 sampai yang terakhir ya di pasal itu. Dia menyampaikan bahwa bagaimana orang Kreta hidup di dalam di luar kebenaran firman Tuhan. Orang Kreta disebut berdusta, orang yang suka berdusta, hewan binatang buas, pelahap yang sangat rakus, ya kan? Disebutkan bagaimana sifat-sifat orang Kreta yang jauh dari kekudusan. Dan our home preacher kita ini, Doni menyampaikan bahwa kita sebagai orang percaya, kita jangan sampai ikut seperti itu. Justru kita harus tetap hidup di dalam kekudusan. Nah,
Selanjutnya, minggu selanjutnya kita ditekankan lagi oleh our home pastor kita, yaitu Pastor Maria Lipesik. Ya, di sana dijelaskan bahwa kita masuk ke Titus 2, ya kan, Titus 2 ayat 1 sampai 10. Di sana dijelaskan bahwa we are young but dangerous. Wow, walaupun kita muda, tapi kita ini berbahaya. Bukan berbahaya karena kita suka melanggar hukum, tetapi karena apa? We are representative of Christ kingdom. Di mana kita adalah perwakilan kerajaan Allah untuk menyatakan kebenarannya. Untuk menyatakan kekudusan Tuhan, untuk menyatakan kebesaran Tuhan, pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Nah, itu ditekankan sama Pastor Maria Lipesik. Dan selanjutnya yang terakhir minggu lalu. Nah, ini enaknya kalau khotbah setelah pengkhotbah yang luar biasa ya. Jadi saya tinggal ngutip-ngutip aja. Jadi gini, yang terakhir minggu lalu disampaikan oleh our home preacher kita, yang selanjutnya adalah Pastor Peter Tikoalu. Di sana ngomong soal anugerah. Ada 3 poin. Pada ingat kan? Yang pertama, itu anugerah Tuhan adalah alasan kehidupan kekristenan. Yang kedua adalah anugerah Tuhan menjadi gaya hidup orang Kristen. Dan yang ketiga adalah anugerah Tuhan menguasai dan mengarahkan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi anugerah Tuhan yang menjadi landasan kita untuk bekerja, untuk bergerak. Seperti itu. Nah, saya suka sekali dengan apa yang disampaikan Pastor Peter Tikoalu. 3 hal ini yang wow luar biasa. Kemarin saya nonton 2 kali saudara, waktu recording dan waktu ibadah online hari Minggu saya nonton lagi, wah saya diberkati. Dan preacher-preacher yang lain sebelumnya juga dari Doni, dari Pastor Maria, wah saya 2 kali dengerin, 2 kali saya juga diberkati. Terima kasih buat preacher-preacher yang luar biasa. Kalian luar biasa, Tuhan pakai kalian luar biasa. Nah, gini, kalau ditelaah lebih dalam ya, surat Titus ini dibagi 2 bagian besar. Ini menurut saya ya, pandangan saya, apa yang saya sudah pelajari. Yang pertama, bagian pertama itu adalah kayak gini. Bagaimana orang Kristen harus hidup. Bagaimana membangun, Paulus menuliskan kepada Titus bagaimana membangun jemaat Allah. Makanya di sana itu ditetapkan gini, syarat-syarat penatua. Dan selanjutnya apa? Ditetapkan bagaimana cara orang percaya hidup. Di sana ditetapkan seperti itu. Nah, selanjutnya bagian yang kedua adalah gini. Di sana tuh diajarkan, Paulus mengajarkan bagaimana sikap kita menjadi orang Kristen. Bagaimana kita sebagai orang percaya itu berdampak bagi lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya, kita berdampak bagi orang lain. Beberapa orang yang di sekitar kita menantikan bagaimana kita berperilaku. Orang lain di sekitar kita, ada beberapa orang di sekitar kita yang menantikan bagaimana cara kita bersikap dalam menghadapi masalah. Bagaimana karakter kita. Dengan demikian kita memberikan teladan, setelah itu baru kita bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, di pasal yang ketiga ini itu membahas bagaimana cara orang Kristen itu bertindak. Bagaimana cara orang Kristen itu menghidupi kehidupan sehari-hari. Ini di pasal 3 ini dibahas dengan seperti ini. Dibahas lebih jelas lagi di pasal yang ketiga ini. Nah, seperti ini saudara. Pastor Peter Tikoalu di khotbah yang minggu lalu, itu pada poin yang ketiga ngomong seperti ini kan. Anugerah Tuhan itu yang menjadi motor dalam kehidupan kita. Yang menjadi penggerak dalam kehidupan kita. Ya kan? Dinyatakan seperti itu. Yang menjadi landasan untuk kita bergerak. Jadi, landasan kita untuk bergerak itu bukan seperti ini. Landasan kita berbuat baik itu bukan karena kita mengejar berkat Tuhan. Dan landasan kita berbuat baik itu bukan juga untuk mengejar mujizat Tuhan. Tetapi landasan kita berbuat baik itu karena kita mengerti dan mengalami betapa besarnya anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi anugerah Tuhan ini yang jadi motor dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan ini yang menjadi mesin penggerak dalam kehidupan kita untuk berbuat baik. Nah, gambarannya seperti ini saudara. Saya jadi ingat suatu hari saya pernah diminta untuk bawa satu mobil yang enggak ada kuncinya, keyless. Jadi cuma tinggal
tinggal pencet satu tombol gitu kan, start stop itu pencet satu tombol. Nah satu kali awalnya saya bawa itu masih aman karena dinyalain sama yang punya, ya kan, saya tinggal bawa aja. Nah yang punya itu titip sama saya, oke kamu nanti tolong isiin bensin kan, isiin bensin ya. Oke, waktu isi bensin itu kan mesin mesti dimatiin, ya kan, mesti dimatiin. Nah saya matiin. Begitu sudah selesai ngisi bensin, saya bingung. Gimana caranya nyalain mobil ini? Saya bingung, saya cari gini kan. Pencet-pencet kok nggak bisa, caranya gimana dan segala macam. Nah, akhirnya saya coba telaah gitu sampai saya telepon yang punya ini gimana caranya. Akhirnya saya dikasih tahu caranya itu gimana, cara menyalakan mobil ini. Nah, sama halnya gini. Kita sudah tahu konsep anugerah. Kita sudah tahu mengenal anugerah Tuhan dengan luar biasa dan kayak sebuah mesin turbo yang siap digerakkan. Nah masalahnya, bagaimana cara kita menggerakkan? Dan kemana kita harus menggerakkan hal ini? Nah kita akan bahas di pasal yang ketiga ini. Di pasal yang ketiga ini, Paulus itu menyatakan bahwa bagaimana kita harus berbuat baik secara aktif. Berbuat baik secara aktif. Jadi gini, berbuat baik secara aktif itu bukan karena ada sesuatu rangsangan dari luar. Tetapi gini, menjadi aktif dalam berbuat baik artinya tidak menunggu tetapi justru menyatakan tanpa ada yang menyuruh. Menjadi aktif dalam berbuat baik artinya melakukan dengan penuh pengertian dan didorong oleh keinginan dari dalam karena dan bukan pengaruh dari luar. Nah pada pasal yang ketiga ini, Paulus mengajarkan gini, bagaimana kita mengarahkan anugerah Tuhan yang sudah bekerja dalam kehidupan kita, yang sudah menjadi motor penggerak dalam kehidupan kita. Dan ini waktunya kita melangkah. Bagaimana caranya? Kita harus jadi aktif dalam berbuat baik. Sekali lagi, perbuatan baik kita tujuannya bukan supaya kita diberkati secara materi, bukan juga supaya aku berbuat baik seperti ini supaya apa? Aku mendapat tuayan, aku mendapat mujizat. Enggak. Tetapi karena kita tahu dalam hidup kita anugerah Tuhan sudah bekerja dan nyata dalam kehidupan kita. So, hari ini sama-sama kita belajar. Yang pertama adalah aktif untuk taat dan berbuat baik pada penguasa. Ya, yang pertama ngomong seperti ini. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Pesan Paulus dalam ayat ini itu sangat lugas sekali, sangat jelas sekali bahwa kehidupan orang Kristen itu harus tunduk dan taat pada penguasa. Kita sebagai pengikut Kristus adalah perwakilan kerajaan Allah dan juga warga negara Indonesia. Nah, Paulus juga pernah menuliskan hal ini di dalam Roma 13 ayat 1 dan 2. Saya bacakan buat saudara. Roma 13 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Perhatikan hal ini saudara. Dan mari kita sama-sama renungkan hal ini. So, dalam pemerintahan bangsa Indonesia ada kedaulatan Allah di dalamnya. Orang-orang yang duduk dalam pemerintah di bangsa kita ini, itu Tuhan yang sudah tetapkan. Ada turut campur tangan Tuhan yang sudah menetapkan. Siapapun, pemimpin daerah, pemimpin provinsi, sampai pemimpin bangsa kita, presiden dan wakil presiden kita. Itu ada kedaulatan Allah di sana. Yang kedua adalah gini, kita sebagai bangsa Indonesia, kita lahir di bumi pertiwi ini, itu ada kedaulatan Allah di dalamnya. Tidak ada yang bisa menentukan kita lahir sebagai bangsa apa. Kita tidak ada yang bisa menentukan kita bisa lahir untuk menjadi bangsa A atau B. Saya pun kalau boleh milih, saya
memilih untuk dilahirkan di Los Angeles daripada di Situbondo. Ya kan? Tapi gini, kalau saya lahir di Situbondo, berarti ada kedaulatan Allah di sana. Berarti gini, ada satu hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah menentukan seperti itu, berarti Allah memiliki sebuah tujuan dalam kehidupan saudara dan saya di dalam bangsa ini. So, firman-Nya jelas, perintahnya jelas, bagaimana kita harus menaati pemerintah yang ada di bangsa ini. Karena seperti ini saudara, mari bayangkan ini. Kita menaati pemerintah bangsa kita ini, bukan karena oknum yang ada di dalamnya. Bukan karena pribadi yang ada di dalamnya. Tetapi apa? Karena kita mengerti kedaulatan Allah. Kita menaati bangsa ini karena kita tahu, kita tunduk pada kebenaran Allah. Caranya gimana? Contoh konkretnya gampang saudara. Contoh konkretnya simpel aja. Sekarang gini ya, pemerintah kita sedang sama-sama berjuang. Kayaknya di seluruh bangsa yang lain ya, di negara yang lain. Itu juga sedang sama-sama menghadapi pandemik ini, pandemik COVID-19. Di mana kita sama-sama berjuang, banyak orang yang terjangkit olehnya, banyak orang yang semakin hari angkanya semakin bertambah, ya kan? Di satu daerah Surabaya juga masuk dalam zona hitam bahkan. Dan tadi kita juga sudah dengar kesaksian dari salah satu MC pastor kita, Ko Eko Kuswanto, saya sangat diberkati, ya kan? Di mana COVID is real. COVID is real. Nah, sekarang gini, pemerintah kita sedang berjibaku untuk menghadapi hal ini. Simple aja sih sebenarnya, simple aja. Bagaimana respon kita untuk menghormati pemerintah kita, untuk tunduk pada pemerintah kita? Ikuti arahannya. Pemerintah kita ngomong apa? Social distancing, di rumah aja, pakai masker, rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga kebersihan, jaga imunitas tubuh. Ikutin aja saudara. Ini sebuah bentuk tunduk kita kepada pemerintah. Ini adalah sebuah bentuk bagaimana kita tunduk pada pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Simple aja, seperti ini. Sekali lagi saya tekankan, kita tunduk kepada pemerintah. Bukan karena pribadi satu orang atau oknum di dalam pemerintahan itu. Tetapi gini, kita tunduk kepada pemerintah karena firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Kita tunduk pemerintah bukan karena pemerintah kita baik, bukan karena pemerintah kita melakukan hal yang hebat, bukan karena pemerintah kita sangat menyenangkan semua orang, bisa memuaskan semua orang. Pemerintah kita tidak sempurna. Tapi percaya satu hal, Allah yang berfirman itu adalah Allah yang sempurna. Kalau kita ada di bangsa ini, kalau kita lahir di bangsa ini, harusnya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Waktunya kita merenung saudara. Waktunya kita merenung. Waktunya kita memberikan kontribusi dan bukan menghakimi bangsa ini. Waktunya kita memberikan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen dan we do nothing buat bangsa ini. Malah justru nyelatu bangsa kita. Malah justru mengatakan sesuatu yang tidak speak to build bagi bangsa kita. Malah meruntuhkan bangsa kita. So, stop. Don't do that. Ini perjuangan kita bersama dalam menghadapi ini. So, ambil bagian menjadi orang Kristen. Bagaimana caranya untuk kita berkontribusi? Simple saudara. Waktunya. Bagaimana cara kita berkontribusi? Waktunya kita bertukuk lutut dan berdoa bagi bangsa ini. Di sini kan dikatakan gini. Di bagian akhir ayat yang pertama ngomong seperti ini kan. Taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Taat dan siap. Artinya dalam keadaan apapun. Kita siap sedia untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik? Ya pastinya di luar kejahatan. Simple. As simple as that. Gimana caranya kita berkontribusi? Mulailah stop untuk mencaci bangsa ini. Mulailah bertukuk lutut dan berdoa. Bagi setiap orang-orang yang duduk dalam pemerintahan.
bagi setiap apa yang sedang kita alami di bangsa ini, bagi kesejahteraan kota kita, bagi kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berdoa. Jangan sampai kita jadi orang Kristen. Kita tahu firman dan kita tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi bangsa ini. Stop melakukan postingan-postingan yang menjatuhkan pemerintah juga, saudara. Mari lakukan hal yang baik. Katakan berkat bagi Indonesia. Katakan shalom bagi bangsa Indonesia. Hari ini firman Tuhan jelas. Kita harus aktif untuk taat dan berbuat baik bagi pemerintah, bangsa kita. Saudara mungkin, pemerintah kayaknya aku segelintir orang yang ada di ini. No, jangan berpikir seperti itu, saudara. Sekali lagi, kita menaati firman Tuhan ini bukan karena pemerintah kita baik. Pemerintah kita jauh dari sempurna mungkin. Pemerintah kita mungkin ada beberapa hal, keputusan-keputusannya mungkin mengecewakan kita. Mungkin kita tidak puas dengan hal itu. Tapi percayalah, Allah yang berfirman melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab itu sempurna. Hari ini, mari kita sama-sama merenung dan mari sama-sama kita ambil bagian bagi kesejahteraan bangsa kita dan kota kita. Selanjutnya mungkin saudara pikir, penguasa bangsa ini kayaknya terlalu jauh deh. Mesti gimana? Mau yang benar-benar bersentuhan dengan bangsa kita, dengan kehidupan kita. Kita lihat juga orang-orang yang memiliki andil dalam kehidupan kita. Kita berada di dalam kingdom generation community, di mana kita digembalakan oleh home pastor kita. Kita juga dilayani oleh tim leader kita, ministry leader kita. Waktunya kita ambil kontribusi, siap sedia, dan berbuat baik. Dan kita siap untuk melakukan perbuatan baik. Berdoalah juga untuk MCP-mu, untuk MCVP-mu, untuk home pastor, untuk tim leader, untuk ministry leader yang ada di KGSN. Waktunya kita berdoa buat mereka. Kita perlu doa dari KGSN semua. Waktunya kita dukung, support mereka dalam doa. Kita bukan orang sempurna. Tetapi percayalah, Tuhan kita sempurna. Dan Tuhan mau pakai saudara juga untuk dalam pekerjaan ini. Dalam Tuhan, dalam menyatakan kemurahan Tuhan, dalam menyatakan kuasa Tuhan. Mari kita sama-sama ambil bagian. Kita doa untuk pemerintah bangsa kita. Dan kita juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin kita. We need your support. So yang kedua, kita aktif untuk saling mengasihi. Di ayat yang kedua ngomong seperti ini. Titus 3 ayat yang kedua ngomong seperti ini. Janganlah mereka menfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Nah, ini saudara, dalam ayat 2 ini merupakan gaya hidup orang percaya untuk berlomba-lomba menunjukkan kasih. Dengan tindakan aktif, yaitu selalu ramah dan bersikap lemah lembut pada semua orang. Oke, kita perhatikan ini ya, Bagian yang terakhir, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Perhatikan gini, yang pertama adalah selalu. Kata selalu itu artinya sama seperti sudah menjadi natur. Sama seperti gini, naturnya api itu panas, naturnya es itu dingin. Jadi naturnya orang Kristen, naturnya orang percaya itu adalah lemah lembut dan ramah. Dan itu dilakukan bukan kepada orang-orang tertentu yang kita pilih. Tetapi ini dilakukan kepada semua orang. Artinya bukan cuma pada orang yang kita kenal. Oh iya, karena aku kenal si A, ya aku ramah deh sama si A. Karena aku kenal si B, ya udah aku ramah sama si B. Karena aku berteman baik sama si C, ya udah aku lemah lembut sama si C. Oh, tapi sama orang lain, nanti dulu, gitu kan? Enggak. Firman Tuhan jelas kepada semua orang dan selalu berlaku seperti ini. Nah, gini. Fokus utama dalam aktif berbuat baik pada sesama, fokus utamanya itu bukan pada diri kita sendiri. Tetapi fokus utamanya adalah pada orang
yang akan menerima keramahan dan kelemah lembutan kita. Jadi, menunjukkan keramahan dan kelemah lembutan ini secara tidak langsung kita sedang melayani orang lain. Karena fokusnya utamanya adalah gini, supaya orang lain merasakan kelemah lembutan kita. Supaya orang lain merasakan keramahan kita. Fokusnya kepada orang lain. Jadi gini, kalau ditarik lagi yang mendasar adalah sikap yang mendasari hal ini, sikap yang mendasari aktif kita untuk lemah lembut dan ramah kepada orang lain, itu adalah sikap rendah hati. Kita gagal mengaplikasikan kelemah lembutan dan keramahan kepada semua orang. Karena apa? Seringkali kita tinggi hati. Kita kurang rendah hati untuk mengaplikasikan ini. Kita kurang rendah hati untuk menyatakan ini pada orang lain. Karena apa? Fokusnya kepada diri sendiri. Gini saudara, Pastor Andrew itu sering sekali memberikan nasihat pada kita. Nasihat ini beberapa kali Pastor Andrew ulang kepada KGision semua. Nasihat ini adalah ngomong seperti ini. Untuk merusak sebuah hubungan, itu tidak diperlukan masalah yang rumit. Untuk merusak sebuah hubungan itu tidak perlu masalah yang sampai besar sekali. Cukup satu hal aja. Masalahnya adalah jadilah sombong. Ketika kita sombong, ketika kita tinggi hati, itu cukup untuk menghancurkan sebuah hubungan. Hubungan apapun. Cukup sombong aja, tinggi hati aja. Tidak mau melayani, tidak mau rendah hati untuk menyatakan kasih. Cukup itu aja. Itu akan menghancurkan sebuah hubungan. Dan itu lebih dahsyat dari bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Itu sangat dahsyat saudara. Dan juga gini, pada suatu hari di kantor, kami kedatangan sepasang muda-mudi, sepasang KGisions yang datang ke kantor dan ngobrol. Ada Pastor Andrew, ada Pastor Nancy, mereka ngajak ngobrol dan ya istilahnya ngobrol tentang hubungan mereka, ya kan? Tentang hubungan mereka yang akan melangkah ke jenjang yang lebih serius. So, kita ngobrol dan segala macam. Ada satu hal yang menarik, saudara. Jadi gini, Pastor Andrew bilang gini, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi gini, maksudnya adalah harga kos yang dikeluarkan untuk pencegahan itu jauh lebih murah daripada kos yang dikeluarkan untuk mengobati. Ini berdasarkan dari apa yang dia lakukan di peternakan. Ya kan? Untuk mencegah supaya babi-babinya nggak mati, nggak sakit, itu kosnya jauh lebih murah daripada harus mengobati babi-babi yang sakit. Apalagi kalau babinya patah hati, susah mengobatinya. Ya kan? Jadi Pastor Andrew ini luar biasa lah pokok. Dia gembala double agent saudara, gembala babi dan gembala KGision juga. Jadi gini, perhatikan ini ya, ini nasihat yang menarik saudara, nasihat menarik. Jangan sampai kita mengobati, lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, coba renungkan hal ini. Seringkali kita terjebak pada hal yang seperti ini. Kita menjadi terbiasa untuk minta maaf. Wah, gampang. Ben gak dowo, wis lah, tak jaruk sepuro ae. Tak minta maaf aja daripada panjang-panjang, wis lah, tak minta maaf aja. Atau gini, kita melakukan segala sesuatu sama orang, ya kita menyakiti hatinya, menyakiti pasangan kita, menyakiti teman kita, menyakiti sahabat kita, menyakiti pimpinan kita atau siapapun, rekan sepelayanan kita. Setelah itu gampang, nanti tak minta maaf aja. Saya bukan berkata bahwa minta maaf itu salah ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Kalau kita minta maaf dan diikuti dengan hati yang penuh penyesalan dan pertobatan, itu bagus. Tetapi jika kita melakukan permintaan maaf karena nggak mau panjang, atau sudahlah kita lakukan salah dulu, nanti tak minta maaf. No, don't do that.
Karena apa? Kalau kita melakukan itu, kita membuat permintaan maaf menjadi murah. Dan tidak akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Waktunya kita bertumbuh di dalam kasih. Bukan hanya minta maaf sekarang. Bukan bagaimana kita merendahkan hati untuk minta maaf. Itu bagus saudara. Tetap kalau kita benar-benar salah dan kita mengakuinya, kita menyadarinya, minta maaf. Harus minta maaf. Tetapi sekarang kita naik tingkatannya. Kita harus rendah hati untuk berlomba-lomba melakukan kasih yang nyata kepada orang lain. Kita lebih banyak memberikan kasih pada orang lain daripada kita mesti meminta maaf pada orang lain. Kita rendahkan hati kita. Dan mungkin gini juga dalam permintaan maaf. Orang Surabaya sangat aware ya, sangat berkaitan erat dengan statement ini. Sing waras ngalah. Ini bentuk kesombongan yang terselubung saudara. Coba perhatikan. Sing waras ngalah. Secara nggak langsung kita menyatakan musuh kita, teman kita, saudara kita, pasangan kita gak waras berarti. Kita yang waras, makanya gua ngalah. Kita mengalah bukan karena ingin menjatuhkan orang ini, tetapi kita mengalah karena kita tahu bahwa kita harus berlomba-lomba menyatakan kasih dengan aktif. Menyatakan kelemah lembutan dan keramahan dengan aktif. Perbuatan baik yang aktif. Mari sama-sama kita bertumbuh. Ini waktunya. Bukan hanya kita meminta maaf, tapi kita lebih dari itu. Selangkah lebih depan. Kita cukup rendah hati untuk menyatakan kasih pada orang lain. Bukan disuruh orang lain, tapi benar-benar muncul dari dalam. So, lugas ya, khotbah hari ini, 2 poin. Saudara dapat semuanya, aktif berbuat baik, taat pada pemerintah, dan aktif berbuat baik pada sesama. 2 hal ini. Lugas ya, sudah tahu semua ya, gampang aja tentang ini. Jadi, gampang aja, setelah itu saya akan menyampaikan ini, saya juga sudah menyampaikan dengan cukup cepat, maybe. Saya bisa berhenti di sini, saudara. Saya bisa berhenti di sini, dan saya bisa men-encourage KGCians untuk, ayo semangat, berbuat baik, harus aktif berbuat baik, harus taat kepada pemerintah, aktif berbuat baik. Dan saya juga bisa menghubungi setiap MCP dan MCVP untuk meng-encourage saudara untuk melakukan 2 hal ini. Ayo, di-encourage, diingetin lagi. Kalau sudah ada yang mulai lesu, berbuat baik, diingetin lagi. Malah justru mungkin perlu sedikit diancam. Ayo, kamu kalau udah berbuat baik, ingat khotbahnya Pastor Hizkia, ingat khotbahnya Kohis, ngomong apa? Kan harus mesti aktif berbuat baik. Ayo, kamu udah punya kerendahan hati ini. Well, kita mungkin ada sedikit ancaman di sana. Tetapi, jika rule-nya seperti ini, perbuatan baik itu bukan perbuatan baik yang aktif, justru menjadi perbuatan baik yang pasif. Karena mesti di-encourage oleh semua orang. Karena mesti di-encourage oleh orang lain. Karena mesti digugah oleh orang lain. Karena mesti diingatkan sama orang lain. Padahal tadi apa saya yang sampaikan apa? Perbuatan aktif itu tanpa ada yang menyuruh. Tapi kita sudah lakukan. Perbuatan aktif itu dari dalam, bukan dari luar. Kalau ada yang mengencourage, berarti pasif kita. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Bagaimana cara kita aktif berbuat baik dan tunduk kepada pemerintah? Gimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan hal itu? Nah, kita mesti cari sumbernya itu di mana. Sumber permasalahan dari mana dalam kehidupan kita. Soalnya gini saudara. Menjadi aktif dalam berbuat baik, itu percuma saja, itu akan sia-sia jika kita tidak melakukannya dengan konsisten. Kalau kita tidak melakukan dengan konsisten, pepatah Inggris kuno bilang seperti ini, warm chicken poop, hangat-hangat tai ayam. Ya kan? Jadi cuma sekedar gini saudara. Cuma sekedar oke, waktu dengar khotbah hari Minggu kita rasanya full, semangat, aktif berbuat baik. Waktu hari Minggu dari full menjadi flu, capek. Mau berbuat baik seperti itu.
Kenapa kok jadi seperti itu? Harusnya selain kita aktif, kita juga konsisten untuk berbuat baik. Nah, bagaimana caranya supaya kita aktif dan konsisten berbuat baik? Mari kita lanjut ke ayat yang ketiga, saudara. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Sadarilah saudara, kita mesti menyadari bahwa pada dasarnya kehidupan kita yang lama adalah seperti ini. Saya pun menyatakan bahwa kehidupan saya yang lama adalah sama persis yang dituliskan oleh Paulus. Hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, dan saling membenci. Kehidupan lama saya seperti itu. Dan ini adalah permasalahan semua manusia. Kenapa saya yakin sekali bahwa ini permasalahan semua manusia? Karena gini, Paulus menggunakan kata apa? Karena dahulu kita juga, berarti termasuk dia. Termasuk Paulus pun hidup di dalam kejahilan. Paulus itu orang yang taat beragama, saudara. Paulus itu hukum Taurat dia hafal semua. Bahkan dia orang Ibrani asli. Dia keturunan Yahudi, keturunan Benyamin. Bayangin, disunat pada hari yang ke-8 dia kurang apa? Tetapi agama itu hanya mengubah di permukaan. Agama itu hanya akan menambah, justru di dalam agamawinya Paulus terjerat pada nafsu untuk keinginan memuaskan agamawinya. Dia melakukan justru ketika dia bekerja untuk agamanya, kepercayaannya, justru itu yang menjerat kehidupannya. Sehingga apa? Dia gagal untuk mengasihi. Dia justru membenci orang yang percaya kepada Yesus. So, hari ini mungkin kita sudah mulai terjebak dengan hal-hal yang seperti ini. Pada dasarnya hidup kita seperti itu. Belum lagi seperti ini, saudara. Belum lagi kita menghadapi hidup di orang sekitar kita. Tadi saya katakan bahwa ini adalah permasalahan semua orang. Orang lain tidak mengerti tentang kebenaran ini. Orang lain justru malah kita menjadi korban. Orang lain tidak berlaku ramah sama kita. Orang lain tidak berlaku lemah lembut sama kita. Justru pemerintah kita beberapa kali mengecewakan kita. Pemimpin-pemimpin rohani kita mengecewakan kita. Dan belum lagi kita lihat dalam diri kita. Ekspektasi kita terlalu besar kepada pemimpin. Harusnya seperti ini dong, harusnya seperti ini. Harusnya seperti ini. Karena apa? Dalam hati kita masih banyak sekali hal yang perlu dikuduskan oleh Tuhan. Makanya tema kita adalah lead hearts. Kalibrasi hati kita. Banyak hal yang masih perlu diluruskan dalam hati kita. Dan mungkin ujung-ujungnya kalau kita sudah capek. Walah, lebih baik tak mikir diriku dulu aja lah. Daripada aku jadi teladan lah, wong diriku aja kayak gini masih. Dan mungkin juga saudara mikir gini, walah ngerasa no jadi teladan rek. Wes lah, orang lain juga gak kayak gitu. Pemimpinku juga kayak gini. Tidak memberikan teladan yang baik, malah justru mengecewakan aku. So, gak perlu aku berbuat baik sama orang. Ngapain? Gak ada, malah aku justru kayak gini. Terus aku ini loh, gak dapat apa-apa dari orang lain. Kita gak punya kemampuan untuk aktif dan konsisten untuk berbuat baik. Pada dasarnya itu kelemahan kita. Pada dasarnya kita tidak mampu untuk aktif berbuat baik dan konsisten melakukannya. Karena apa? Itu kehidupan lama kita. Dan jika kita masih tinggal di sana, jelas perbuatan baik yang aktif dan konsisten itu adalah hal yang mustahil. Ayat yang keempat sampai yang ketujuh ngomong seperti ini. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan kepada kita
oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Karya penebusan salib Kristus itu bukan hanya menebus kita dari dosa. Bukan hanya memberikan kita kehidupan yang kekal. Ingat kemarin apa yang disampaikan oleh Pastor Peter? Ingat apa yang disampaikan oleh mereka? Oleh Pastor Peter? Dia sampaikan seperti ini. Tuhan itu bukan cuma sekedar menyelamatkan kita dan sudah sudah ya, aku sudah, it is done, it is finished. Dan selamatkan diri masing-masing, hiduplah dengan kekuatanmu sendiri. No. Sama kemarin sebuah ilustrasi yang sangat baik itu adalah seperti ini kan. Sama seperti pemadam kebakaran yang sudah menyelamatkan kita dari kebakaran yang hebat. Sudah kita dibawa keluar dari rumah yang terbakar itu. Dan waktu kita ngomong bahwa tolong bawa aku ke rumah sakit, dan pemadam kebakaran bilang, enggak mau. No. Tuhan kita enggak seperti itu. Dia menyertai kita. Dia nyata dalam kehidupan kita. Bukan hanya dia mati untuk menebus dosa kita. Tetapi Tuhan juga menyertai kita. Melalui apa? Karya Roh Kudus-Nya yang terus-menerus memperbarui kehidupan kita. Melalui karya Roh Kudus-Nya yang terus-menerus membuat kita menjadi manusia yang baru. Bukan karena perbuatan baik kita, dia menyelamatkan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bertalenta, bukan karena kita melakukan hal yang luar biasa. Bukan karena kita aktif berbuat baik bahkan. Bukan karena kita konsisten berbuat baik. Bukan, justru dalam kelemahan itu Tuhan Yesus mau mati buat kita. Dan dia mencurahkan rohnya dalam kehidupan kita. Dan itu yang memperbarui kehidupan kita. Dan itu yang memperbaharui kehidupan kita dari hari ke hari. Yang memperbaharui kehidupan kita dari masa ke masa. Sehingga kita apa? Dimampukan untuk berbuat baik. So, saudara, hari ini, mari sama-sama kita renungkan hal ini, saudara. Tuhan sudah nyata dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita renungkan hal ini. Rohnya tinggal dalam kehidupan kita. Rohnya yang terus bekerja, rohnya yang terus mengajar kita, memperbaharui kita, menegur kita setiap hari. Yang membawa kita kepada kebenaran dan kesempurnaan Kristus. Mari datang padanya. Mari datang padanya hari ini. Yang kita perlu lakukan hanya datang padanya. Yang kita perlu lakukan adalah kita nikmati hadiratnya setiap hari. Di monthly fasting prayer bulan lalu, istri saya menyampaikan bahwa hadirat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dan itu tidak akan pernah diambil dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Dia dekat dengan kita. Apapun yang saudara sedang alami sekarang. Mungkin saudara ngerasa bahwa saudara adalah korban dari keadaan, korban dari orang sekitar. Orang sekitar tidak ada yang pernah ramah sama saudara. Orang sekitar tidak ada yang lemah lembut sama saudara. Bahkan orang yang terdekat saudara pun tidak pernah lembut sama saudara. Tapi percayalah, Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-8 ngomong seperti ini, saudara. Perkataan ini benar. Dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Perbuatan baik kita itu bukan karena kita yang memiliki keinginan seperti itu. Kita perlu anugerah Tuhan lebih lagi. Kita perlu anugerah Tuhan lebih besar lagi untuk melakukan hal itu. Mustahil kita bisa berbuat baik secara aktif dan konsisten tanpa anugerah Tuhan. Tanpa kita melihat siapa diri kita yang dulu yang sebenarnya. Tanpa kita melihat bahwa kita ini orang berdosa dan sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau kita gagal melihat ini, kita pun akan gagal untuk menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Hari ini, mari kita sama-sama renungkan. Dan saya akan tutup dengan satu ilustrasi, saudara. Ngomong seperti ini. Ada seorang bangsawan yang sangat kaya,
dia sangat berkuasa di satu daerah. Dia pergi ke sebuah pelelangan budak. Dan ketika dia di dalam sebuah pelelangan itu, dia melihat seorang gadis kecil yang sedang dilelang. Dilelang, proses lelang berlangsung begitu seru, dilelang, dan akhirnya singkat cerita bangsawan ini memenangkan lelang budak kecil ini. Dimenang. Wah, yang dapat budak kecil ini, gadis kecil ini adalah sang bangsawan. Wah, sudah dilelang, dikasihkan ke bangsawan ini. Dia dibawa sama bangsawan ini. Dan bangsawan ini bilang gini, mulai sekarang kamu sudah aku beli. Berarti kamu harus ngikutin apa yang aku mau. Setelah ngomong seperti itu, gadis kecil ini tampak ketakutan, tampak sedih gitu kan. Wah, gimana apa yang akan terjadi dalam kehidupanku gitu kan. Setelah itu sang bangsawan ini melepas rantai yang ada di tangan budak kecil ini. Dan dia melepas rantai yang ada di kaki budak kecil ini. Lepas gini. Dan bangsawan ini bilang gini, mulai hari ini hidupmu bebas. Mulai hari ini kamu bisa pergi kemana aja. Terus gadis kecil ini hanya menatap bangsawan ini dan berkata, berarti aku bisa pergi kemanapun aku suka. Bangsawan bilang, ya kamu bisa pergi kemanapun. Berarti aku bisa melakukan apapun yang aku suka. Ya jelas, kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka. Dan gadis kecil ini bilang seperti ini, berarti aku tidak perlu melakukan apa yang orang lain suruh padaku. Ya jelas, karena kamu sekarang adalah orang merdeka. Bangsawan ini menjelaskan, kamu merdeka. Kamu bisa pergi kemanapun, kamu bisa melakukan apapun, kamu tidak dibawa kekuasaan siapapun. Kamu bisa pergi sekarang, kamu orang merdeka. Go. Tapi gadis kecil ini diam. Dan dia bilang pada bangsawan itu, kalau begitu, aku memutuskan untuk mengabdikan hidupku padamu. Pada dasarnya, Tuhanlah yang telah aktif untuk mengasihi kita. Pada dasarnya, Dialah yang sudah konsisten menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya yang tinggal dalam kehidupan kita. Pada dasarnya, bukan kebaikan kita yang membuat kita aktif berbuat baik. Bukan karena keinginan kita, bukan karena hasrat kita bisa berbuat baik. Dan kita bisa konsisten untuk melakukan perbuatan baik. Tetapi kita bisa melakukan perbuatan baik karena Allah sudah menganugerahkannya dalam kehidupan kita. Hari ini, renungkan hal ini. Kita hidup di dalam kejahilan. Kita hidup dalam manusia lama kita dan kita sudah dibebaskan oleh karya salib Kristus. Coba saudara renungkan. Adakah tempat yang terbaik bagi kita untuk mengabdikan kehidupan kita selain kepada Kristus? Adakah tempat yang terbaik? Adakah Tuhan yang terbaik selain Kristus dalam kehidupan kita? Coba renungkan. Kemana kita mengabdikan hidup kita? Apakah kita tetap mengabdikan hidup kita pada kehidupan kita yang lama, yang dikontrol oleh berbagai macam hawa nafsu dalam kehidupan kita, kedengkian dan kebencian? So hari ini, let it go. Dan serahkan pada Tuhan. Tuhan sudah menebus kita dan membeli hidup kita. Kita orang merdeka. Hari ini saudara, saya memutuskan untuk mengabdikan hidup saya hanya pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang sudah membeli hidup kita. Hari ini, ambil keputusan untuk mengabdikan hidupmu. Dan saya yakin, percaya, di dalam Dia hanya kemurahan dan kebaikannya saja yang menyertai setiap langkah kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, kita hanya melewati kebaikan dan kemurahannya saja. Dia nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Kita renungkan firman Tuhan ini. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. It's running after me. Your goodness is running after
faith. Oh ya Tuhan, oh my life you have been so good. Ya Allah yang baik, saudara. Every breath that I have made, Anugerahnya nyata dalam kehidupan kita. of the goodness of God. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. With every breath that I am made, Sing Lord. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kasih-Nya nyata dalam kehidupan kita melalui karya salib-Nya yang luar biasa. Hari ini saudara, Dialah yang aktif untuk mengasihi kita dan selalu konsisten menyertai kita dengan setia, tidak pernah meninggalkan kita. Berikan hidupmu padanya. Melalui karya salib-Nya kita ditebus dan kita diangkat menjadi anak-Nya. Hari ini kita memperingati karya Kristus di atas kayu salib. Saudara bisa siapkan roti dan anggur, mau minuman ringan atau apapun, saudara bisa siapkan. Kita sama-sama angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan Dia memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan karena kamu. Perbuatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Tubuhnya dipecahkan supaya kita disatukan dengan Bapa di sorga. Di dalam tubuhnya yang terpecah-pecah, kita menjadi satu dengan Bapa dan kita layak memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Bukankah roti yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu Dia mengambil cawan dan Dia mengucap syukur dan berkata, inilah darahku yang telah dicurahkan karena kamu. Darahnya tercurah untuk menghapus setiap dosa kita. Dosa kita yang merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Dia yang telah mengasihi kita dan mencurahkan semuanya, mencurahkan kasih-Nya lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Bukankah anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Sama-sama kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau selalu aktif menyatakan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Biar kami sadar akan hal ini Tuhan. Biar kami sadar bahwa Engkau juga konsisten, selalu setia menyertai kami semua. Kemanapun kami pergi, kuasa-Mu nyata demi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Pakai kehidupan kami nyatakan hidup kami untuk kami dedikasikan hanya pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Dan kami percaya hidup kami, biarkan hidup kami Tuhan dipimpin oleh Roh-Mu, hidup di dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Kebenaran-Mu dan kekudusan-Mu adalah kesukaan kami Tuhan. Dan biarkan hati Allah Bapa disenangkan melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, diberkati setiap KGCians, setiap saudara-saudara yang menonton acara ini. Berkat atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus nyata dalam setiap kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Kristus nyata dalam setiap kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, orang lain akan memegang jubah kita dan berkata, aku akan menyembah kepada Allah yang kau sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. God bless you KGCians. Thank you for joining us today. Kebenarannya adalah Allah yang aktif mengasihi kita dan dengan konsisten menyertai kita. So, apabila dari KGCians terberkati oleh ibadah hari ini, write to copy and share link ibadah ini kepada teman-teman, rekan-rekan dan juga saudara. Supaya apa? Supaya mereka pun dapat menerima
berkat yang sama. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel KGC Surabaya. Juga bagi yang belum follow Instagram, follow juga di @KGC Surabaya. Oke, next week's preacher kita siapa ya? Ceng ceng ceng. Nancy Piri, home pastor KGC Surabaya. Oke, KGCians, happy Sunday and Jesus bless you. See you next week.